Shalom, selamat sore semua anak-anak ibu yang ada di kelas 1 sampai kelas 3 SD Metodis 5. Penuh sukacita tentunya pada sore hari ini karena kamu semuanya telah siap untuk mengikuti ibadah online kita yang biasa kita lakukan sekali dalam 2 minggu. Nah, anak-anak ibu sekalian, siapa yang sudah siap? Ya, Ibu yakin pasti kita semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah ini ya. Nah, untuk mempersiapkan hati kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang berbahagia, siap semuanya memuji Tuhan? Ya, mari kita bernyanyi memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari Sampai Pada Masuknya. Kita tetap memuji Tuhan. Ya, semangat ya untuk menyanyikannya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, pada saat ini kita semuanya akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya, anak-anak ibu ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, pada sore hari ini Ibu Afrina akan menyampaikan satu kisah tentang anak yang hilang ya, perumpamaan anak yang hilang. Nah, nanti kamu bisa lihat di dalam Alkitab kamu di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Ya, di sini diceritakan tentang anak yang hilang ini, anak-anak ibu ya. Nah, kita tidak membacanya, tetapi kamu akan mendengarkan cerita ini melalui video yang akan ibu sampaikan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan dulu satu lagu, yaitu baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Siapa yang mau bertumbuh di dalam Tuhan? Nah, ibu yakin semuanya pasti mau bertumbuh. Kalau mau bertumbuh di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan? Setiap hari kita harus berdoa, kita harus mendengarkan firman Tuhan, dan harus melakukannya.
itulah yang membuat kita bertumbuh ya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan sukacita. Setelah itu kamu mendengarkan firman Tuhan melalui video yang Ibu Afrina sampaikan ini. Cerita Alkitab, perumpamaan tentang anak yang hilang, Lukas 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu,
dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Hai, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun, sembelilah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, dan ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka cita." Tetapi anak yang sulung yang sedang berada di ladang, dan ketika ia pulang dan mendekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hambanya dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak bungsu, anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berkata kepada dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan aku seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ketika kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Nah, anak-anak ibu sekalian, inilah kisah si anak yang hilang. Ia kembali kepada ayahnya dan bertobat. Kisah ini menunjukkan bahwa anak itu telah menunjukkan pertobatan melalui penyesalan. Ia sadar telah melakukan kesalahan dan ingin kembali ke rumah ayahnya. Ia segera pulang menemui ayahnya serta mengakui kesalahannya. Itulah yang dimaksud dengan pertobatan. Jadi anak-anak ibu sekalian, bahwa pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Sekali lagi, pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Nah, anak-anak ibu sekalian, perumpamaan tentang anak yang hilang ini adalah satu perumpamaan yang sering sekali dipakai untuk menggambarkan kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah sering digambarkan sebagai Bapa yang tidak pernah berubah, sekalipun umatnya sering menyakiti hatinya. Allah Bapa begitu mengasihi anak-anaknya. Ia selalu memberikan pengampunan kepada anak-anaknya, sekalipun anak-anaknya sering menyakiti hati bapanya. Ada pengampunan Bapa bagi anak yang mau datang memohon ampun
kepadanya. Nah, anak-anak ibu sekalian, umat Allah dalam perumpamaan ini digambarkan sebagai anak yang sering menyakiti hatinya dan meninggalkannya untuk menikmati kesenangan dunia ini. Nah, ia pergi untuk menikmati kesenangan dunia. Digambarkan dengan pergi ke negeri yang jauh. Nah, anak-anak ibu sekalian, mari kita terus mendengarkan tentang kisah anak yang hilang ini. Pelajaran yang sangat berharga. Tuhan Yesus hendak menekankan bahwa seindah-indahnya kenikmatan duniawi yang dapat dipandang mata, sesuatu saat itu akan berbalik menjadi jerat yang akan membuat seseorang meninggalkan Tuhan. Nah, hati-hati dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia yang dikejar melebihi apapun. Bahkan kenikmatan yang kelihatannya tidak berdosa, sekalipun akan membuat kita meninggalkan Tuhan. Di akhir pengajarannya dalam perumpamaan ini, Yesus menekankan tujuannya datang ke dunia adalah untuk mencari orang-orang yang terhilang, seperti kata-kata Bapa itu yang ada di dalam kisah tadi. Nah, anak-anak ibu sekalian, pertobatan adalah sesuatu hal yang penting. Pertobatan merupakan titik balik berubahnya pikiran disertai dengan berubahnya tingkah laku. Nah, anak-anak ibu sekalian, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian kata-kata di dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-32. Betapa seharusnya si kakak bergembira. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Dengan demikian kami memperoleh kasih karunia, keselamatan yang kekal di dalam Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak ibu sekalian, itulah tadi kisah tentang perumpamaan anak yang hilang. Demikianlah juga dengan kita, bahwa anak yang hilang itu menggambarkan kita semua. Kamu, ibu, kita semuanya. Dan Bapa yang baik yang menerima anak itu kembali dengan penuh sukacita, itu menggambarkan Allah yang begitu baik. Demikianlah kalau kita jauh dari Tuhan, kita jatuh ke dalam dosa, dan kita harus cepat-cepat sadar dan bertobat. Minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, Dia akan mengampuni kita. Dia akan menerima kita kembali menjadi anaknya. Ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman dalam hidup kita, supaya kita mengerti dan memahami bahwa Allah itu begitu baik kepada kita. Ya, Dia menyambut kita kapanpun kita datang kepada Dia. Baik, mari kita mengakhiri ibadah kita ini dengan berdoa. Bapa kami, sama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan Bapa terima kasih.